Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Pro kontra kenaikan tarif Taman Nasional Komodo. Mulai 1 Agustus tahun 2022, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menaikkan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat. Tiket masuk itu akan sebesar 3.750.000 per orang. Padahal sebelumnya tiket masuk menuju ke Taman Nasional Komodo ini adalah Rp75.000 untuk wisatawan dalam negeri dan Rp150.000 untuk para wisatawan dari luar negeri per orang. Kenaikan harga tiket masuk yang sangat fantastis ini memang mengundang aneka reaksi publik. Bahkan telah terjadi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang menolak adanya kenaikan harga tiket masuk ini. Saya mencerna berbagai dinamika terkait fenomena ini. Ada pro dan kontra. Untuk pihak-pihak yang pro, ada beberapa alasan yang dikemukakan. Yang pertama, harga tiket sebesar Rp3.750.000 ini dinilai sudah pantas dan layak karena ini untuk konservasi nilai jasa ekosistem, sumber daya alam yang menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup, dalam hal ini komodo, seperti kebutuhan air, oksigen, sumber makanan, bahkan untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh para wisatawan. Juga kenaikan harga tiket yang begitu besar ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar di kawasan Taman Nasional Komodo. Di sisi yang lain, alasan mengapa harga tiket harus dinaikkan itu karena ini merupakan ekses dari biaya konservasi. Biaya konservasi itu tidak murah, karena itu butuh tiket yang cukup besar. Lalu juga akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat lokal setempat. Selain itu juga akan dimanfaatkan untuk capacity building para pelaku wisata di kawasan TNK. Bahkan juga tiket sebesar itu nanti akan dipergunakan untuk biaya pemantauan dan keamanan. Ini hal-hal yang pro terhadap kenaikan harga tiket itu. Di sisi lain, ada hal-hal yang kontra dengan wacana kenaikan harga tiket ini. Ya. Yang pertama, kalangan yang cukup banyak menolak kenaikan harga tiket ini karena akan mengurangi kunjungan para wisatawan ke Taman Nasional Komodo. Nah, kalau kunjungan wisatawan kurang, maka efeknya adalah berkurangnya pendapatan para pelaku UMKM yang memang keseharian mereka itu pendapatan mereka tergantung dari jumlah wisatawan yang datang. Ini memang akan melahirkan semacam efek domino. Jadi ketika para pelaku UMKM akan kekurangan pendapatan, tetapi juga efek yang sama akan dialami oleh misalnya rumah makan, restoran, jasa penginapan, dan lain-lain. Ya. Satu hal lagi bahwa adanya kenaikan tiket seperti ini sebagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi secara sadar oleh negara terhadap rakyat. Dalam hal ini membeda-bedakan antara wisatawan yang berduit
dengan masyarakat kecil yang tidak punya kemampuan untuk mengakses Taman Nasional Komodo. Ini tidak adil, karena Komodo sebagai keajaiban dunia yang Tuhan tempatkan di Labuan Bajo itu mesti terbuka bagi siapa saja. Diberikan akses kepada semua orang untuk bisa menikmati keindahan alam itu. Tetapi dengan adanya kenaikan harga tiket ini, maka ada pembatasan-pembatasan tertentu. Dan itu dinilai diskriminatif. Ya, berbagai opini terus berkembang, bahkan aksi-aksi di lapangan terus terjadi yang menolak upaya menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo ini. Tanggal 1 Agustus, menurut rencana, pemerintah akan mulai memberlakukan harga tiket ini. Kita masih punya waktu beberapa saat lagi. Apakah pemerintah akan membatalkan keputusannya atau akan meninjau ulang besaran harga tiket itu, ataukah akan jalan terus dengan keputusan yang sudah diambil, tetap menetapkan 3.750.000 per orang harga tiket masuk Taman Nasional Komodo. Kita nantikan, tetapi yang jelas, ketika keputusan ini terus dijalankan, maka akan ada banyak pihak yang mengalami kerugian, yang akan menderita, dan pasti ada dampak ekonomi, dampak sosial, dan itu tentu menimbulkan gejolak dan kegaduhan di tengah masyarakat. Kita berharap masih ada waktu, masih ada ruang bagi pemerintah untuk bisa meninjau lagi dan bisa mendengarkan suara-suara, aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh pegiat-pegiat LSM, kelompok peduli wisata, maupun oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita.